Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penaklukan Yerusalem pada 1187, gerakan pembebasan Harun Ayyubi terhadap wilayah Islam yang dijajah pasukan salib semakin ditingkatkan. Beliau memerangi pasukan salib hingga berhasil menguasai kota-kota antara lain Akka, Tabor, dan mendesak mereka hingga ke menara Ladikia. Kemenangan-kemenangan ini telah membebaskan wilayah-wilayah Muslim tersebut dari para penjajah yang terus berusaha berbuat kerusakan, dan tidak ada wilayah yang belum dibebaskan kecuali Tripoli, Antioquia, dan salah satu bagian kuat kerajaan Yerusalem, yaitu wilayah Sur yang sangat atau Tirus yang sangat sulit ditaklukkan. Peristiwa ini tentu saja memancing kemarahan Eropa. Berkumpullah pasukan Eropa di bawah 3 raja untuk memerangi Harun Ayyubi. Salah satu raja mereka adalah Richard si hati singa yang berasal dari Inggris dan sangat terkenal dalam peristiwa ini. Terjadilah suatu peristiwa yang disebut sebagai Perang Salib Ketiga, yang mana berlangsung 1191 sampai 1192, di mana pada masa tersebut kekuatan pasukan salib mengepung kota Akka, salah satu kota yang dikuasai kaum muslim, dan menjadi bas pijakan mereka, di mana mereka merebutnya dan membantai kaum muslim secara sadis. Peristiwa ini berakhir pada tahun 1192, yang mana diakhiri dengan perjanjian damai Romlah, di mana kaum muslimin dan kaum Nasrani akan saling menghormati, dan kota-kota pesisir berada di tangan pasukan salib, sedangkan wilayah pedalaman dan Yerusalem atau Baitul Maqdis tangan kaum muslimin. Setelah perjanjian ini, Harun Ayyubi meninggal tak lama kemudian, semoga Allah merahmatinya, dan digantikan oleh keturunannya yang dikenal sebagai Wangsa Ayyubiyah atau dinasti Ayyubi. Pada masa dinasti Ayyubiyah terjadi pelemahan yang disebabkan oleh perselisihan anak-anak Salahuddin Ayyubi, terutama pada awal dan pertengahan abad ke-13. Hal ini memudahkan pasukan salib kembali menjajah wilayah Askalon, Tiberias, dan tentunya kota Baitul Maqdis atau Yerusalem itu sendiri, hingga akhirnya kota Yerusalem dibebaskan kembali pada Sultan Salah Najamuddin Ayyub oleh salah satu cabang suku Turki yang bernama suku Khawarizmi yang dalam perjalanan dari Asia Tengah. Selanjutnya terjadilah Perang Salib ke-7 yang dipimpin oleh Raja Prancis Santo Louis, di mana raja ini mengerahkan pasukan ke Mesir untuk merebut kembali Yerusalem yang telah dikuasai Islam di bawah suku Khawarizmi. Alhasil, Perang Salib ini berakhir dengan kegagalan dan hancurnya pasukan salib di Mesir. Namun setelah peperangan ini, dinasti Ayyubiyah digantikan dinasti Mamalik, yang salah satu pimpinan terkenalnya adalah Ruknuddin Baibars al-Bundukdari, yang memerintah sekitar pertengahan abad ke-13. Di antara jasa beliau adalah merebut kembali sejumlah wilayah kaum muslimin dari kuasaan antara salib. Yang paling penting adalah penaklukan kembali wilayah Antioquia pada tahun 1266, di mana pada peristiwa tersebut sekitar 16.000 pasukan salib menemui ajalnya, dan 100.000 pasukan lainnya mampu ditawan, menunjukkan seberapa besar pertempuran yang terjadi di kota tersebut. Baibars digantikan seorang penerus yang bernama Al-Mansur Qalawun setelah kematian beliau. Di antara kecerdikan Al-Mansur Qalawun ialah beliau menjalin hubungan damai dengan pasukan kesatria gereja, pasukan elit tentara salib di Antarsus, dan juga dengan penguasa dari pihak pasukan salib di Tirus. Semua itu dilakukan agar fokus menghadapi satu musuh utama ketika itu, yaitu Mongol, sehingga ia harus damai dengan musuh yang lain. Tanpa diduga, ternyata pasukan salib sendiri berkhianat dan bergabung dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Aga Khan, dan akhirnya mereka ditumpas oleh pasukan Khalawun dalam pertempuran di Emesa. Setelah dikalahkan pasukan salib dan Mongol di Emesa, pada akhirnya
pasukan Islam di bawah Sultan Galawun sendiri berangkat membebaskan benteng Markab yang berada di bawah jajahan pasukan Salib. Yang hal itu tentu saja memancing pasukan elit tentara Salib bergerak ke Tripoli untuk mempertahankannya, hingga tak pelak terjadilah pertempuran besar antara kedua belah pihak, di mana akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan tentara Salib dan menguasai kota benteng Tripoli itu sendiri, dan juga menimbulkan korban yang cukup besar di barisan pasukan Salib yang datang untuk mempertahankan kota Tripoli. Dan selanjutnya, putra Kalawun yang bernama Al-Ashraf Khalil pada akhir abad ke-13 mengepung kota Akri atau kota Akka yang menjadi basis keluaran tentara Salib dan berhasil menguasai kerajaan Salib terakhir itu. Disusul pula oleh penaklukan benteng-benteng lain seperti Sidon, Tartus, dan juga lain sebagainya, hingga karena pasukan Salib terakhir menyingkir dari negeri Syam setelah berkuasa penuh di sana selama berabad-abad. Inilah akhir salah satu kisah perang paling dramatis dalam sejarah dunia.